Kembali saya menyapa, selamat datang untuk rekan-rekan yang baru hadir di acara webinar Infinix Cloud dengan AWS dalam tema Leverage Your Business with Infinix Cloud AWS System Integrator. Kembali saya perkenalkan jajaran narasumber yang ada. Kita punya Head of Mid Market Startup Segment dari Amazon Web Services, yaitu Pak Antoni Amni. Ada President Director Infinix System Indonesia, Pak Louis Leri, lalu Head of IT and Digital Product Engineer Jakarta Post, Pak Johnson. Jadi setelah masing-masing dari pembicara memberikan informasinya dan pitch-nya selama kurang lebih dari 10 menit, 10-15 menit, kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Panel diskusi ini bisa bertiga sekaligus dengan para narasumbernya. Para audiens juga bisa diperkenankan untuk bertanya melalui kolom chat ataupun fitur raise hand. Mungkin saya sapa dulu Pak Antoni. Mungkin sudah ready untuk memberikan pitch. Oke. Ya, terima kasih Mas. Oke. Ya, Pak Antoni Amni, silakan waktu dan tempatnya saya persilakan. Ya, terima kasih Mas Michael. Selamat sore buat teman-teman semua. Pertama-tama terima kasih banget nih buat teman-teman dari Infinix Cloud yang sudah hosting acara hari ini juga. Thank you juga buat Pak Johnson, my dear friend, my dear brother, Head of IT dan Engineering dari Jakarta Post yang juga sudah meluangkan waktunya di sore hari ini. Dan juga untuk teman-teman semua ya, thank you banget nih sudah attend. Saya izin mungkin video saya matikan karena seperti kita tahu, ini saya pakai First Media dan First Media lagi bermasalah banget nih, 3 hari belakangan takut nanti putus. Oke, Pak. Saya ada sedikit sharing session aja. Ini kan kalau di Indonesia kita selalu bilang kalau nggak kenal nggak sayang ya. Jadi just a quick introduction soal apa sih Amazon Web Service dan Cloud Computing secara in general gitu ya. Jadi mungkin kita mulai premisnya gini dulu kali ya. Jadi kalau kita sekarang melihat semua pembaharuan di teknologi yang ada di dunia ini gitu kan, itu sebenarnya adalah pedang bermata dua. Kenapa sih pedang bermata dua? Di satu sisi sudah bisa melahirkan company-company yang sekarang mendefine how we live our life gitu kan, contohnya seperti Traveloka, Netflix, Airbnb. Tetapi di sisi lain kalau kita lihat data dari Amazon ini, kalau dilihat di screen saya bagian paling kiri gitu kan, usia rata-rata perusahaan juga jadi turun, jadi berkurang gitu kan, dari tadinya 60 tahun menjadi 20 tahun kalau kita lihat dari S&P 500. Kenapa sih? Karena simply mereka tidak bisa bertransformasi dengan cukup cepat. Nah, yang kedua mungkin kalau ditanya gitu kan untuk teman-teman IT engineering, ya udahlah ya, buat saya kan yang penting saya jalanin aja gitu. Nah, the reality of today's world adalah bahwa dengan berbagai macam sistem yang makin kompleks di era sekarang ini, yang ada adalah budget itu makin di-push more and more towards innovation. Ya, jadi budget untuk operations dan business as usual itu makin di-press. Padahal environment makin kompleks. Dan tren yang ketiga yang kita lihat, kita sudah melihat sekarang bahwa teknologi itu sudah menjadi ujung tombak dari perusahaan. Saya suka bilang kalau kita lihat seperti Traveloka, itu bukan perusahaan travel sebenarnya kan. Mereka adalah perusahaan teknologi yang usage travel. Kalau kita ngelihat misalnya model Netflix itu kan, itu sebenarnya bukan cuma konten. Mereka adalah perusahaan teknologi yang use case adalah konten. Jadi di tengah-tengah semua perubahan yang terjadi, dengan semua perubahan yang dituntut untuk tim IT engineering untuk bisa nge-push towards transformasi, kenyataan di lapangan kalau kita lihat di Indonesia ini ya, ini slide yang kita bikin sendiri untuk di Indonesia, ketika misalnya teman-teman bilang bahwa, aduh saya punya ide nih, saya pengen bikin satu aplikasi baru nih, itu hanya untuk mendatangkan servernya aja gitu kan, kalau kita masih ngomongin on-premise, itu untuk datangin servernya bisa makan waktu sampai 2 bulan kan. Taruhlah misalnya dari nulis business justification-nya 1-7 hari. Nanti kalau misalnya harus nego lagi dengan vendor, waktunya ada lagi gitu kan. Belum sampai shipment dari hardware itu sendiri, di Indonesia tahu sendiri ya bisa sampai up to 2 months. Jadi yang kejadian adalah karena ribet dan karena mahal, banyak ide itu udah mati di jalan duluan. Karena terlalu rusuh. Jadi sebelum jalan pun udah stop. Nah itu kenapa melihat kondisi yang seperti itu, di Indonesia sendiri itu sudah sangat banyak company, nggak cuma startup ya, yang sudah berpindah ke AWS Cloud, Amazon Web Service. Apa sih konsep cloud sebenarnya kan? Ini saya nggak mau terlalu lama di sini karena saya kan juga teman-teman sudah banyak mendengar cloud ya. Tapi kan intinya cloud itu adalah an on-demand delivery model untuk
resources gitu. Jadi intinya adalah semua yang punya akses ke internet itu bisa mengakses semua technological resources yang disediakan oleh AWS gitu kan. Dan nggak perlu lagi ada capex di depan, nggak perlu ada komitmen. Kenapa? Bayarnya juga sesuai dengan kebutuhan. Jadi bisa dibayangkan kayak bayar listrik ya. Jadi kalau misalnya saya di rumah pakai AC, pakai lampu gitu kan, ya bayarnya hanya sesuai yang saya pakai. Itu paling penting ya. Jadi nggak perlu lagi harus komit dulu gede-gedean di depan. Terus yang ketiga gitu kan, apalagi nanti Pak Johnson bisa cerita gitu kan. Kadang-kadang untuk teman-teman yang membangun aplikasi di mana traffic itu tidak bisa dipredik ya. Contohnya seperti news kayak e-commerce, apapun itu juga lah. Yang kalau kita lihat di slide saya sebelah kiri nih, trafficnya bisa naik turun tidak terduga. Dengan cloud gitu kan, IT resources yang harus diprofesi itu bisa mengikuti. Jadi nggak ada lagi kalau misalnya kita zaman dulu kan beli server untuk 3 tahun ke depan gitu, untuk make sure supaya jangan sampai nggak cukup. Yang terjadi kalau seperti itu gitu adalah uangnya kebuang. Tapi kalau belinya nggak cukup gitu kan, belinya ngepas, tapi ternyata bisnisnya booming, yang ada malah user experience jadi terganggu gitu kan. Jadi intinya apa sih? Nggak ada lagi komitmen, tidak ada lagi heavy capex di depan gitu kan, dan nanti bisa dilihat gitu kan, harga di AWS itu persatuannya, saya selalu bilang kayak kacang goreng, murah gitu kan. Dan lagi, kalau masalah capacity itu elastis gitu, bisa naik turun dengan either otomatis atau sudah di-set. Jadi yang kita pengen itu teman-teman di engineering atau di IT itu nggak lagi hanya terbeban ngurusin hal-hal yang operasional. There's no more complexity, we want to free up all the heavy lifting. Jadi teman-teman di IT engineering itu bisa fokusnya ke inovasi. Kira-kira seperti itu. Saya suka banget contoh ini ya. Nah, ini adalah 3 founder Traveloka. Yang kiri dan kanan itu kebetulan teman saya kuliah dulu. Cuman kita beda nasib lah ya. Mereka tuh semua bukan anak orang kaya. Yang satu dari Medan, satu dari Jakarta, satu lagi dari Padang. Waktu mereka pulang ke Indonesia, awalnya tuh mereka dari ruko gitu kan. Mereka sekali lagi ya bukan anak konglomerat nih. Tapi karena mereka pinter, mereka memang sangat brilliant. Mereka punya akses ke internet, as simple as akses ke internet, bisa buka akun AWS gitu kan. Itu mereka bisa langsung membangun aplikasi world class. Dan yang jadinya sekarang kita kenal sebagai Traveloka. Jadi role-nya AWS sebagai cloud platform adalah untuk, kita bilang ini, untuk mendemokratisasi teknologi. Bahwa sekarang teknologi yang terbaik itu bukan lagi haknya perusahaan besar-besar yang punya budget yang unlimited. Siapapun, dengan kantong model manapun juga, yang punya ide brilian, yang punya kemampuan, itu bisa bersaing dengan semua yang the best in the world today. Kira-kira seperti itu. Lalu perkenalan sedikit soal AWS. Amazon Web Service itu adalah merupakan anak perusahaan dari Amazon.com. Kami dilahirkan di tahun 2006 gitu, dan kami merupakan cloud platform yang pertama yang ada di market. Efeknya apa sih? Karena kami duluan gitu kan, dan butuh makan waktu 7 tahun sampai ada cloud platform lain yang masuk di space ini. Efeknya adalah bukan masalah keren-kerenan gitu kan. Efeknya adalah masalah market size, market share. Kami itu, tahun 2020 ya, kami itu masih lebih besar dibandingkan dengan 3 of the next cloud provider digabung. Masalahnya sekali lagi juga bukan buat keren-kerenan, tapi ini adalah masalah scale, masalah reliability, masalah availability gitu kan. Karena ketika Anda memiliki cloud platform, harus make sure robust, downtime-nya sangat minimal gitu kan. Feature-nya juga banyak gitu kan. Dan kalau kita ngomong soal feature gitu kan, karena semua tadi yang saya bilang ya, robustness dan juga semua feature yang selalu ditambahkan setiap tahunnya, kalau ditanya apakah AWS yang terbaik, jawaban kami sebenarnya kami nggak tahu sih. Tapi kalau kita melihat ke Gartner sebagai third party independent review ya, itu for the last 10 years, 10 tahun terakhir, AWS itu selalu ditempatkan yang paling teratas dan paling terdepan. Dan yang lebih membanggakan lagi untuk kami yang ada di Indonesia, bahwa AWS itu sekarang sedang membangun data center di Indonesia. Targetnya Q4 2021 ini, region Jakarta, region Indonesia akan live. Dan live langsung dengan 3 data center, langsung. Dan kami nggak seperti cloud lain, kami nggak colo, kami nggak nyewa, kami actually beli tanah sendiri, dan membangun sendiri, dan manage sendiri. Ini cuma snapshot aja, globally, siapa aja sih yang udah pakai AWS gitu kan. Saya selalu bilang dari perusahaan yang paling kekinian gitu kan, model Netflix, sampai perusahaan yang mungkin sudah beredar lama gitu. Contohnya misalnya news media, Washington Post, Bank, Commonwealth, Telco, Vodafone. Tapi kalau kita ngeliat slide ini nggak seru lah. Kalau ditanya di Indonesia siapa aja sih yang udah pakai, ini biarpun belum semuanya karena nggak muat, kami cukup bangga untuk bilang bahwa majority of, bukan majority lah ya, lebih dari 10.000 customer di Indonesia itu sudah pakai AWS. Contoh gampangnya kalau kita sekarang baca news media gitu kan,
A majority of news media online yang di Indonesia itu semua ada di AWS, dari Kompas, of course nanti juga ngobrol sama Jakarta Post, uh, Tempo, Jawa Post, apalagi itu Kumparan dan lain sebagainya. Airline gitu kan, Lion Air itu ticketing sistemnya semua ada di AWS. Kita ngomongin e-commerce, Tokopedia itu semua financial produknya ada di AWS gitu kan. Jadi berbagai macam ragam perusahaan yang di Indonesia dan nggak cuma startup. Bahkan kalau kita sekarang ngomongin, mungkin teman-teman ada yang perusahaannya run ERP gitu kan, kayak SAP gitu kan. Di AWS pun juga sudah banyak nih di Indonesia yang sudah menjalankan ERP-nya seperti AWS, seperti SAP di atas AWS. Dari saya sekian itu aja gitu kan. Intinya bahwa kami itu di Indonesia sekarang sudah sekitar hampir 100 orang ya. Semuanya orang Indonesia. Dan kami tahu bahwa misi kami di sini itu bukan jualan. Misi kami itu adalah untuk membantu negara ini bisa bergerak lebih cepat menuju transformasi digital. Dan pergerakan itu akan dimulai dari teman-teman semua. Semoga membantu dan kami siap membantu gitu kan. Jadi tolong kabarin aja kalau ada apa-apa, let us know. Terima kasih dan saya kembalikan ke host. Oke, terima kasih Pak Antoni atas penjelasan yang singkatnya dari Amazon Web Services. Di sesi selanjutnya kita punya Pak Louis Leary. Beliau akan menjelaskan tentang bagaimana Infinis Cloud beroperasi dan menjadi solution integrator. Aku mungkin nggak banyak ya. We're here just to support AWS and then memperkenalkan one of our customer, Jakarta Post ya. Jadi basically sedikit aja mengenai Infinis. Kenapa kita ada di sini? Kalau ada AWS, ada penggunanya Jakarta Post. Kenapa ada Infinis di sini? Basically Infinis adalah perusahaan yang sebenarnya juga udah bergerak di bidang cloud sejak sekitar 14 tahun yang lalu. Jadi Infinis probably is one of the first, if not the first, cloud focus provider di Indonesia sih. 14 tahun yang lalu kita mulai dengan Microsoft Gold Partner, mulainya dengan Exchange Hosting. Kemudian kita mulai mencoba beberapa teknologi yang lain, hosting. Kebanyakan pelanggan kita adalah developers at that time. Sampai sekarang ini pun salah satu market fokus kita adalah developers yang lagi membutuhkan infrastruktur yang cepat dan handal. Sejak 7-8 tahun yang lalu kita sebenarnya mulai fokus mulai shifted jadi dua fokus, developer dan enterprises. Jadi di mana kita punya produk yang untuk developers, sekarang kita juga mau fokus untuk produk yang developers dan enterprises. That brings me to AWS sebenarnya. Kita mulai memakai AWS sejak beberapa tahun lalu juga. AWS proven kepada kita bahwa ini adalah cloud provider yang kita bisa. We are also cloud provider. AWS kan juga cloud provider. Kenapa kita bekerjasama dengan AWS? Karena I think we like to stand on the shoulder of a giant ya. Seperti luar biasa sekali tadi Pak Antoni bicara mengenai AWS. 10 tahun terakhir adalah market leader. Di Indonesia sendiri sudah ada 100 ribuan ya, 100 ribuan customers. Saya di sini cuman adalah untuk assure you guys bahwa kita committed ke AWS. Infinis dengan pengalaman selama 14 tahun, we know ya lumayan lah sedikit mengenai cloud. 14 tahun juga nggak singkat. Kita tahu the problem of people mau moving to cloud seperti apa dan bagaimana kesalahan-kesalahan orang kalau moving ke cloud seperti apa, karena kita tahu kita bisa menghindarinya. We can help you migrate to cloud better lah. Saya tahu sekarang mungkin banyak dari teman-teman dari atasan atau dari tekanan industri yang lain mungkin is considering moving to a cloud. AWS is a good choice, and kita tahu juga mungkin susah untuk pindah ke cloud dan takut salah, takut
tidak melakukan hal yang benar untuk pindah ke cloud, I think that's where Infinis comes in. Infinis datang untuk membantu the audience, the enterprises untuk membuat perpindahan ke cloud, terutama ke AWS menjadi lebih mudah. Kita bisa membantu kalian menghemat biaya, dan solusinya, solusi cloud kan banyak sekali ya. AWS sendiri punya hundreds of services. We know about them, we know how to utilize them better. Jadi kita bisa membantu para pelanggan atau para customers untuk memakai solusi yang tepat buat sasaran Anda. I think that's it. Again, we're just here to support AWS, and then kalau ada yang minta perlu bantuan untuk moving to AWS, semoga Infinis bisa membantu. Itu aja mungkin. Thank you. Oke, terima kasih Pak Luis atas penjelasannya. Next up kita punya Pak Johnson dari Jakarta Post. Mungkin mau mengingatkan untuk Pak Luis dan Pak Anthony, setelah sesi Pak Johnson kita akan sedikit ada ngobrol panel diskusi tanya jawab. Untuk para audiens juga yang mau tanya boleh pakai fitur raise hand-nya atau langsung chat aja. Oke, selanjutnya ada Pak Johnson di Jakarta Post. Halo Pak Johnson. Halo, selamat siang semuanya. Saya kebetulan lagi di kantor ini. Jadi kita udah mulai aktif lagi sih di kantor untuk seminggu 3 kali. Mungkin saya agak santai, agak rileks aja ngomongnya ya. Soalnya saya juga lebih ke testimoni sebenarnya sih di dalam sesi ini. So mungkin saya ceritain dulu sih sebelum dan sesudah kita migrasi gitu ya. Sebenarnya sebelum saya join di Jakarta Bos, saya handlingnya itu adalah engineering company. Jadi kita build mining and so on for ya zaman dulu lah ya, bikin tambang, bikin apa segala macam, which is enterprise companies. And at that time everything is on premise. Gak ada yang namanya cloud. Kan ya, isunya adalah trust issue. But at the end of the day, ketika saya join ke Jakarta Post, di awal itu sebenarnya kita adalah customer dari Infinis Cloud, which is so far so good. Dan waktu itu CDN-nya kita tembaknya ke Cloudflare. Challenge-nya waktu itu adalah kita masih sering suka down karena hit-nya yang terlalu banyak, overload lah. Nah saat itu saya langsung call Pak Luis, and he is a very gentleman. Thank you Pak Johnson. Karena gini loh, dia sebagai businessman itu nggak ngelihat mesti tetap di Infinis gitu loh. Dia nggak ngomong kayak gitu. Dia bilang, Pak, yang penting Jakarta Postnya happy, problemnya solve, kita migrasi ke AWS Pak. Itu yang Pak Luis offer waktu itu. So jarang banget ada businessman yang kayak ini gitu loh. Dia nggak mikirin porsinya sendiri, tapi approachingnya you. Dia mikirin customernya, dan itu kita rasakan di sini gitu loh. Saat itu juga kita sebenarnya pas migrasi, selain AWS kita nge-review 3 kompetisi ya. Jadi ada AWS, Google Cloud Platform, sama Alibaba Cloud. At the end of the day kita akhirnya memilih AWS karena secara fitur dan semuanya lebih lebih lengkap satu sisi. Teknologi semuanya juga lebih lengkap, fiturnya juga lebih lengkap, CDN-nya juga lebih baik dan sebagainya. Jadi akhirnya kita memilih sana dan kita migrasi. Itu ide migrasi kita bahas sampai eksekusi nggak nyampe 1 bulan. Dan itu kita migrasi. Thank you juga sama timnya Infinis waktu itu yang kita lembur-lemburan bersama Pak. Ada Pak Ken, Pak Irfan, Pak Agusto, Pak Ari, Pak Yogi, dan yang lainnya. Nah, itu kemarin kita lembur-lemburan sih. 2 hari 2 malam itu. Akhirnya 2 hari 2 malam, sekarang kita udah full, ada di AWS untuk production semuanya. Itu sih. So far kita yang ini terujinya itu adalah kemarin sempat ada beberapa berita yang viral, kita bisa handle. Karena kan kita di news itu kadang-kadang ada artikelnya itu yang bisa langsung, kalau daily sih nggak banyak lah ya,
Tiba-tiba kalau ada misalnya kayak saat kemarin US election, kenaikan traffic kita itu 1100%. Wow. Dan itu aman. Itu the power of AWS sih sebenarnya. Nah, mungkin gitu aja sih dari saya sementara. Thank you. Oke, terima kasih Pak Johnson. Seru pengalamannya migrasi ke AWS. Seru. Panel Seru. diskusi bareng Pak Anthony juga. Kita akan ngobrol, ada beberapa pertanyaan dari saya dan mungkin nanti juga untuk para audiens yang mau nanya bisa raise hand atau langsung lewat kolom komentar chat. Oke, pertanyaan pertama nih mungkin dari saya untuk mungkin dari Pak Luis dulu. Kira-kira apakah market Indonesia punya tantangan tersendiri Pak untuk mengadopsi cloud services? Adakah barrier terutama untuk AWS? Apakah market Indonesia? Oh, ini mestinya ini Pak Antoni yang paling jago juga jawabnya. Tapi gini deh, one thing yang saya bisa lihat sebenarnya Indonesia punya satu advantage, di mana kebanyakan enterprise atau corporate Indonesia yang mau move ke cloud, yang tadinya on-premise ke cloud, belum basically bisa jump in langsung ke cloud. Sedangkan kalau di States atau di beberapa tempat lain, corporate-nya udah besar, IT-nya udah berpuluh-puluh tahun, mereka untuk pindah ke cloud susah untuk migrasi karena harus memikirkan legacy system. Sedangkan di Indonesia kelihatannya banyak yang kita sebenarnya keuntungannya bisa lebih cepat pindah ke cloud karena tidak terlalu legacy sistemnya tidak terlalu bertahun-tahun dan lebih berat seperti yang ada di luar. So, yeah, I think that's one. Beda yang lain, I don't know. Mestinya Pak Antoni yang punya 10.000 klien lebih tahu bagaimana pindahnya ke AWS. Oke, kalau dari Pak Antoni, kira-kira gimana dari sudut pandang AWS? Apakah kita punya unique barrier untuk adopsi cloud? Ya, sebenarnya saya mau echo apa yang dari Pak Luis bilang juga ya. Jadi bahwa memang gini, apalagi untuk teman-teman yang mungkin belum pernah mencoba cloud gitu kan, migrasi itu something yang kita selalu bilang let's do it fast. Karena kalau di cloud itu nggak ribet ya, seperti on-premise gitu, migrasi itu bisa langsung dilakukan. Tinggal butuh bantuan gimana supaya bisa bergerak cepat dan bergerak rapi gitu kan. Nah itu menurut saya memang biasanya kendala utama, bukan kendala lah ya. That's the first prerequisite yang akan sangat membantu gitu. Dan itu kenapa dari sisi AWS kami melihat banget nih, dan kami sangat pro partners, karena kami melihat bahwa memang disinilah role yang dimainkan oleh peranan AWS seperti Infinis gitu kan, yang bagaimana caranya kita bisa membantu customer itu bisa bermigrasi dengan smooth dan dengan cepat. Nah, itu paling penting sih. Dan yang kedua biasanya saya lihat cuma masalah biasa ya, tak kenal tak sayang gitu kan. Zaman dulu mungkin kita waktu pertama kali ada Gojek gitu kan, kita ragu-ragu nih, pakai nggak ya, saya lebih nyaman Ojek pangkalan gitu kan. Padahal kenyataannya gitu kan, setelah merasakan bahwa memang ternyata jauh lebih mudah, jauh lebih murah kadang gitu kan, jauh lebih aman. Gitu sih, masalah cuman mental barrier aja. Jadi pertama memang masalah pembiasaan, dan itu sangat akan terbantu dengan adanya partner seperti Infinis. Dan yang kedua cuma masalah kenal doang. Ketika kenal sudah tahu, akan melihat bahwa waduh, kalau harus balik lagi ke dunia on-premise sih berat sepertinya. Kalau sudah tahu enak, udah nggak mau balik ke yang nggak enak ya. Nah, itu dia. Betul Pak. Bener Bang. Dari Pak Johnson sudah enak di AWS, sudah males ke tempat yang lainnya nanti. Ya kita tahu lah teknologi kan growingnya cukup cepat ya. Mungkin kalau 3 tahun yang lalu nanya saya mau on-premise atau cloud, saya masih ragu gitu kan. Tapi per hari ini saya yakin cloud gitu loh. Karena the first yang kenapa kita pas migrasi ke AWS juga itu gampang adalah as a user di internal kita harus convince CFO kita, financial kita gitu loh. The first promise from AWS is the cost will be lower. Satu ya kan. Nah, dan itu di deliver. Memang secara budget kita per bulan tuh sekarang menurun lumayan, total hampir sekitar 30 hampir 40%. Jadi itu
cukup membantu satu, dan ternyata kita dapat engine yang lebih apa ya, kita ketolongnya itu sama fitur namanya auto scaling. Jadi di mana saat high load, instance-nya itu langsung cloning sendiri, dan itu langsung masuk dalam load balancer sendiri, dan itu langsung bisa handle user yang langsung naik dan turun gitu loh. Secara kalau kita bilang tadi ya, kalau pertanyaan dari yang awal itu adalah Indonesia cocok nggak sih? Sangat cocok saya bilang, karena kita bisa gini, di AWS itu as a user ya, kita juga kadang-kadang nge-review balik sama tim AWS sih sebenarnya. Mereka juga promise secara quarterly itu bakal nge-review instances yang dipakai, apakah sudah sesuai, efisien dan enggak gitu. Karena tipenya di AWS adalah instances-nya itu bisa diganti change tab-nya gampang. Jadi secara cost-nya kita bisa, strateginya gampang. Itu keunggulan cloud salah satunya. Jadi saat ini kita pakainya M5 Large. Nanti ya kita lihat aja secara scalability-nya dia bisa naik maupun turun. Tergantung. Saat mungkin kita punya kita nambah script lagi atau aplikasi lagi yang berjalan di tempat yang sama, berarti kan kita butuh resource yang lebih kan. Nah, kita bisa langsung upgrade aja di sana. Ataupun nanti sesi atau web yang ini atau dan sebagainya itu udah sekarang udah nggak menjual, jadi kita mau scale down itu juga bisa di scale down. Keunggulannya di sana lah. Dan yang kedua adalah pas kita ingin melakukan proses development, which is development itu kita cuman sekarang bikin environment adalah cloning pure dari production, kita clone jadi development, dan kita main-main di sana dulu. Development selesai, udah itu go live. Dan next step-nya juga tetap sama kayak begitu, which is itu sangat susah sekali dilakukan di on-premise. Kalau di cloud itu gampang, gitu loh. Dan secara backup-nya, kita ke S3 juga otomatis. Untuk pemakaian CDN juga kita cukup puas sih. Itu so far untuk akses website kita sekarang lebih cepat, bisa memangkas sekitar 2 detik aksesnya. Jadi cukup menolong sih sebenarnya. Itu aja sih dari saya. Oke, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sepertinya belum ada pertanyaan dari audiens. Saya lanjut pertanyaan dari saya aja ya. Jadi COVID-19 ini mempercepat akselerasi adopsi cloud dari seluruh dunia kan. Tadi udah di-mention juga sama Pak Antoni bahwa research dari Gartner. Saya juga mau mention research dari Gartner ini katanya di aftermath of the COVID-19 crisis, global tuh akan diprediksi belanja cloud tumbuh sekitar 18,4% di sepanjang tahun 2021 ini, diprediksi demikian. Nah, pertanyaan, apakah setelah COVID nanti tertangani maka jadi stabil lagi, pas stagnan justru, atau dari narasumber punya pendapat yang berbeda? Mungkin lanjut ke Pak Johnson dulu. Ke saya lagi, oke. Kalau secara personal yang saya lihat, pandemi atau COVID ini udah merubah habit kita dalam bekerja sih. Which is yang dulunya kalau work from home harus approval. Zaman dulu kan susah banget tuh punya VPN ke kantor. Kayaknya privilege banget kan. Untuk yang top level aja. Kalau per hari ini kan kayak work from home itu udah keharusan kan, karena kita nggak bisa ke kantor, mau nggak mau untuk amannya kita pasti VPN gitu loh. Itu udah ngerubah habit kita semua. Which is yang kedua adalah sistemnya kalau di on-premise itu bakal overload sih kalau dipaksa, dan extra cost lagi. Sedangkan kalau di cloud tinggal di launch aja sih, template-nya dari mana, mau dia bikin VPN kah, mau bikin dia sharing yang bersama atau apapun, itu semuanya bisa gitu. Lebih fleksibel sih kalau di cloud, gitu aja. Dan itu cukup menarik sih sebenarnya. During pandemic ini kita dipaksa untuk digital transformasinya itu dipaksa karena keadaan sih. Oke. Jadi mau nggak mau kita harus sangat agile dan resilience untuk ide-ide yang baru gitu. Di internal sendiri pun kita di Jakarta Post
dalam waktu dekat kita bakal launching 3 produk yang bersamaan untuk ngejar ketinggalan ini. Oke. Jadi menarik ya. Yang terdepan menggalakkan transformasi digital bukan CIO, CTO atau CEO, kan sekarang yang mendukung malah COVID-19. Mungkin Pak Louis ada yang mau ditambahkan. Tadi pertanyaannya tentang ketika COVID udah tertangani, apakah tren adopsi cloud digital yang sekarang naik pesat karena COVID, apakah nanti akan turun lagi, stable, stagnan, atau lanjut terus naik? Cloud, it's only gonna go up sih, nggak akan mungkin turun. I think I believe that, dan kita lihat memang ya, dan that's what will happen. Akan semakin lama semakin lebih lazim. Semua pun yang mungkin sekarang lagi di on premise, most likely akan terjadi hybrid, beberapa di cloud, beberapa di on premise, dan ya mungkin di kemudian hari semua akan ada di cloud aja. So apakah akan turun? Enggak. Cuma sekarang tinggal berapa cepat ya naiknya. Nah, itu PR-nya AWS, Infinis yang akan membantu AWS bersama dari Pak Johnson dan teman-teman yang lain udah punya cloud untuk sebenarnya bercerita seperti yang kita lakukan sekarang ini. Betul. Yang lain ya, bahwa don't worry, just go to cloud. It's safe, and it's useful, and you're gonna be more agile. Itu salah satu yang penting sih. Jadi agile. Betul. Karena yang kalau yang dari pengalaman pribadi saya ya, pas kita belajar juga itu, coba deh mungkin dari yang para TN di sini, nanti habis ini boleh di subscribe aja. Mungkin kita coba dua deh, AWS versus GCP lah. Sorry nih, saya sebut brand aja ya. Masing-masing itu bisa di trial. Dari jenis VM aja, AWS tuh lebih banyak jauh. Tipe instances yang lebih banyak, tipe image untuk OS apa yang mau dipakai dan sebagainya, itu AWS lebih komplit jauh. Makanya saat itu kita salah satu pertimbangan juga di sana dibanding GCP, karena GCP instansinya kalau nggak salah total nggak nyampe 30 deh, 20 atau 30 doang. Sedangkan di AWS itu ratusan. Dia ada yang computing engine, maksudnya dia lebih optimize ke CPU atau optimize ke memory atau ke storage dan lain-lainnya. Jadi beda-beda. Ada yang ARM juga, ada yang AMD, ada yang Intel. Itu langsung bisa di sana dipilih on the fly. Which is kalau kemarin keunggulannya gini, pas kita misalnya punya ide nih, inovasi, bikin sesuatu, kita testing, oke lah, kita instance, create, itu nggak nyampe 15 menit tuh, udah bisa go live dengan public IP. Kita tinggal masukin script yang lagi kita testing dan kita coba hasilnya gimana. Kalau oke, kita lanjutin idenya. Kalau enggak, ya udah bisa di scrap aja. Gitu sih. Nice. Selanjutnya kita lihat tanggapan dari Pak Antoni. Pertanyaan yang sama Pak Antoni. Wah, kayaknya udah. Kayaknya sudah banyak dijawab juga tadi ya. I don't think I need to add much. Tapi memang benar sih yang tadi Pak Johnson bilang, Pak Louis bilang, memang cloud is the new now. Kebetulan saya juga di AWS hampir 3 tahun ya, sebelumnya saya mostly on-premise gitu kan. Ingat banget zaman dulu kalau mau setup storage aja gitu kan, aduh harus mikirin rate level, sun storage segala macam. Sekarang di cloud kalau cuma kalau buat IOPS doang tinggal ketik mau apa gitu kan, tinggal setup gampang. Jadi memang there's no turning back sih. Memang kenyataannya memang betul COVID yang mempercepat gitu kan, but the way the world has been changed by cloud itu memang sudah, kalau menurut saya pribadi memang irreversible sih. Oke, sudah sampai situ Pak Antoni? Ya, suara saya dengar kan Mas? Iya, mungkin agak sedikit putus-putus, but sudah selesai. Ya. Oke, terima kasih jawabannya. Kita ada pertanyaan dari audiens. Mau mengingatkan juga yang mau nanya dari audiens, boleh silakan langsung ke kolom chat atau raise hand. Kita juga dari Infinis Cloud menyediakan
semacam giveaway untuk 5 audiens dengan pertanyaan paling menarik dalam bentuk saldo GoPay atau OVO. Oke, kita punya satu pertanyaan untuk spesifik untuk Pak Luis dari Pak Purnama. Apa yang mendorong Infinis yang awal mulanya produknya itu berbasis cloud, pada fase tertentu justru mengajak user untuk migrate ke AWS? Ya, ini pertanyaan ke saya dari Pak Purnama ya. Basically, memang kita mulai basically gini. We know Infinis nggak akan bisa melakukan semuanya. Layanan di AWS is very vast. Kalau kita lihat, makanya makanya juga mungkin AWS is a market leader. Karena layanannya bukan cuma infrastructure as a service saja, tetapi banyak platform and services yang lain. Ada user authentication-nya, ada bukan cuma EC2 atau server aja ya, tapi banyak services seperti buat API, service buat yang membantu basically usersnya menjadi lebih agile. Infinis nggak bisa menyediakan hal-hal tersebut. Feature auto scalingnya AWS yang akhirnya sangat membantu Jakarta Post itu juga walaupun Infinis bisa scaling, tetapi we're not as good as AWS in that aspect. Jadi apapun yang kalau AWS bisa menyediakan lebih baik, saya saat ini ngomong karena kalau AWS can do it better, let's just get the customer pakai AWS aja. Tapi hal-hal lain yang kita masih bisa layanin, bukan berarti produk cloud-nya Infinis sudah nggak ada. Kita tetap ada. Ada beberapa hal yang we probably masih better fit, terutama buat hal-hal yang lebih simple. Again, karena AWS layanannya banyak sekali, servicenya banyak sekali, kadang-kadang pengguna yang baru atau itu perlu bantuan. Kalau orang-orang yang do yourself sendiri, do it yourself semua, kalau mau cari yang lebih simple, mungkin Infinis pasti better fit. Tapi hal-hal yang lain, if we find the customers lebih baik pakai AWS aja. Kita lebih baik bekerja sama aja. Kita again di sini kita mau support AWS karena kita tahu AWS is a good product. If it's not a good product, kita lebih baik jualan punya kita sendiri aja. Mungkin saya tambahin jadi ya. basically kita mendukung AWS karena ya silakan Pak Johnson. Sebenarnya untuk kita Jakarta Post sampai saat ini juga masih manage service Infinis Cloud sebagai DevOps kita. Karena secara skill memang kita akui timnya Infinis sangat powerful sih. Yang saya tahu salah satu timnya juga dosen di UI. Jadi cukup senior dan cukup pengalaman di semua hal. Jadi kemarin kita juga banyak sharing di sana, malah banyak masukan dan sebagainya. Jadi menurut saya cukup puas sih dengan layanan dari Infinis. Secara skillnya, bertukar pikiran dan ide-idenya itu bagus banget gitu. Thank you Pak Johnson. Thank you. Terima kasih jawabannya Pak Luis. Kita mau coba leverage our skills yang selama ini kita manage our own infrastructure, kita leverage our skills ini untuk membantu orang use the best options lah. Oke, terima kasih jawabannya Pak Luis dan Pak Johnson. Semoga terjawab untuk Pak Purnama. Oke, selanjutnya ini untuk Pak Johnson kayaknya. Apakah Jakarta Post akan pindah region ke Jakarta ketika nanti availability zones-nya udah live? Ada 2 produk yang kita pakai secara garis besar sih. Which is yang pertama ada content delivery network-nya, CDN itu kan sebenarnya udah nge-catch konten dari webnya kita di seluruh region-nya AWS, which is mau di Jakarta mau di semuanya itu udah tercover saat ini. Cuman memang untuk instansi saat ini kita masih taruhnya di region Singapura. Menurut saya nggak ada masalah sih mau di Singapura mau di Jakarta pun juga karena secara cost-nya sama dan secara backbone-nya AWS nggak usah diragukan lagi. Jadi
Biasanya malah planningnya adalah gini, kita bikin mungkin mainnya ada di Singapura dan backupnya ada di Jakarta. Apapun dibalik, which is itu adalah satu primary, satu backup. Kan ya kita kalau cloud gini kita bilang regionnya banyak, cuman tantangannya adalah bencana alam kan. Jangan sampai data center kita yang di sebelah sana kena bencana alam, kita nggak ada backupnya gitu. Mungkin kita bisa nge-clone gitu aja. Itu sih kalau dari saya. Oke, terima kasih. Semoga jawabannya menjawab Pak David Bumi. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Hendy. Pak Hendy, mungkin untuk Pak Antoni ya, bisakah berikan biaya contoh proyek pribadi menggunakan AWS? Apakah ada tanggapan dari Pak Antoni? Ini jawaban bisa dari sih Mas. Jadi kalau saya berikan contoh gitu, jadi mungkin kalau saya berikan gambaran di AWS itu customer kami mulai dari yang billingnya sebulan cuma $100 gitu kan, sampai bahkan jutaan dolar gitu kan. Jadi emang it really depends. Tapi the easy answer adalah seperti tadi ya. Bahkan ada yang billing cuma $100 sebulan sama kita gitu. Of course nanti berapa besar biayanya akan sangat tergantung dengan kebutuhan requirement-nya. Tapi yang enak adalah semua harga kami itu public dan transparan. Satu itu. Tinggal dicari aja gitu kan, Amazon pricing itu semua ada semua. Dan yang kedua yang lebih membantu lagi, kami ada online kalkulator, nanti saya carikan linknya, saya post di sini. Jadi dari teman-teman bisa coba memasukkan requirement di situ gitu kan, dan bisa kelihatan kira-kira estimasi biaya per bulannya berapa. Dan of course nanti kalau butuh bantuan, feel free juga untuk kontak ke teman-teman AWS nih. Kami kan juga sudah cukup ada ya, orang Indonesia cukup banyak. Kami bisa bantu meng-guide juga gitu sih. Bisa coba carikan link kalkulatornya. Oke, nanti ada simulasinya ya Pak ya. Terima kasih jawabannya. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Hendy. Oke, selanjutnya masih untuk Pak Antoni sepertinya dari Pak Febrianto. Apakah nanti availability zone dari region Jakarta berada pada jarak yang sesuai dengan minimum requirement seperti pada data center pada umumnya? Jawaban namanya adalah iya gitu kan, bahwa jadi kami akan go live langsung dengan 3 availability zone. Kami akan mulai masing-masing availability zone satu data center gitu kan, dan jarak antar AZ-nya itu sendiri within 100 km itu, tapi di atas 20 kilo lah kurang lebih. Jadi memang cukup jauh gitu kan, untuk bisa memenuhi membakan dari resiko profil bencana alam, tetapi cukup dekat untuk bisa kita konekkan dengan high speed low latency connection, supaya bisa contohnya kalau database itu bisa synchronous replication. Tapi ya jawabannya ya, konsep zone kami itu berbeda dengan konsep zone lain gitu kan. Zone kami itu benar-benar secara physically terpisah. Kami nggak bisa bilang kalau cuma gedung sebelahan bilang 2 zone, beda lantai 2 zone, itu nggak bisa seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Semoga menjawab dari pertanyaan Pak Febrianto. Masih untuk Pak Antoni nih. Pak, apakah ada kerjasama dari Infinix Cloud antara AWS, misalnya data transfer S3 dari CloudFront lokal Indonesia tidak dikenakan biaya? Karena tinggi traffic fee CloudFront juga ikut tinggi juga. Misalnya cloning file S3 dari AWS ke Infinix. Ini ya Pak Antoni silakan ditanggapi mungkin. Ini kayaknya kita mesti ngobrol sama Pak Lu. Saya hal ini belum bisa jawab, mesti ngeliat dulu. Ini halo? Ya. Halo, soalnya kedengeran ya? Iya, kedengeran Pak. Ya mungkin Pak Lu bisa bantu Pak. Kalau misalnya saya mungkin bantu juga ya. Kami sih happy aja ya. Pak. Ya, oke, saya bantu dikit. Saat ini nggak ada kerjasama khusus, cuman ya again it doesn't mean nggak akan ada. Setelah pertanyaan ini, mungkin saya dan Pak Antoni akan ngobrol. Dan we'll see ya. Tapi basically sekarang kalau misalnya kita punya file di Infinix, mau dipindah ke S3 nya AWS, we can help. Dan itu berarti kan trafficnya dari Infinix langsung ke AWS S3 mungkin yang di Singapura. We don't charge anything for that. Oke, Pak Antoni, ada lagi yang mau ditambahkan dari jawaban Pak Luis? Ini sih
sama kalau ya Pak Lus bilang sih, kayaknya memang saat kita ngobrol juga kan, karena dari atas itu kan selalu tapi kalau kita bisa melakukan cara untuk reduce cost ya, it's part of our game. Dan juga kalau untuk cost cloud front itu kalau sebulannya sudah di atas 10 tera itu bisa masuk ke ranah yang namanya private pricing. Jadi langkah sudah bawa misalnya juga untuk reduce the unit price. I see. Oke, jadi jawabannya untuk Pak Diki Mulyana nanti akan ada kolaborasi antara AWS dan Infinity Cloud mungkin. Mau mengingatkan untuk para audiens yang hadir bisa minta tolong waktunya untuk mengisi feedback form. Ada di kolom komentar. Terima kasih Pak Antoni juga sudah membagikan simulasi pricing yang tadi ditanyakan. Belum ada pertanyaan lagi, mungkin dari saya satu lagi untuk ketiganya. Jadi pembaruan teknologi ini termasuk cloud kan terus bergerak cepat ya. Apa the next big thing trend cloud di Indonesia? Apakah kita lagging dari trend di cloud misalnya di global? Kayak misalnya Kubernetes baru masuk ke Indonesia 2 tahun belakangan, atau I don't know, it could be anything. Mungkin dari Pak Johnson dulu. Trennya saat ini sih lebih ke artificial intelligence, machine learning, live streaming. Itu sih yang saya lihat per saat ini ya. Dan itu kalau nggak salah kemarin sempat lihat-lihat di produk AWS, dia udah ada semua. Jadi siap launch tuh kalau pakai AWS. Itu sih. Kebetulan untuk big data juga ada ya di si AWS. Dia bisa untuk semuanya sebenarnya. Oke. Dari Pak Louis? Ya, saya rasa ya mungkin machine learning and IoT is big right now. Dan machine learning inference di local inference machine learning di IoT itu juga kelihatannya is big. Jadi untuk melakukan machine learning tidak perlu kirim data ke cloud, bisa di-infer di lokal. Terutama karena mungkin di Indonesia kadang-kadang, terutama di beberapa daerah ya, koneksi internetnya masih suka putus-putus, kurang lancar. Ya, betul. Jadi kita harus bisa melakukan machine learning inference on the edge. Apa lagi ya? I don't know. Mungkin dari Pak Antoni. Dari Pak Antoni, kira-kira gimana? Tadi teman-teman udah spot on semua sih, memang semua yang dibilang benar sih, memang it's about pertama building the foundation of data gitu, karena kan semua sudah dengar as the new oil, dan bagaimana kemudian memanfaatkan data itu untuk turunannya seperti tadi Pak Johnson bilang ya, kayak AI, machine learning. Lalu juga berbanget ya Pak Johnson, live streaming is becoming very popular gitu kan, bahkan website jual mobilnya sekarang kalau auction itu udah mulai streaming gitu, so it's very fun. Dan Pak Louis itu juga benar pemanfaatan IoT gitu. Apalagi sekarang kita juga punya customer yang udah plantation gitu kan. So how do we leverage cloud to be able to run IoT much more efficiently? Mungkin sedikit pesan, saya tambahkan sedikit pesan sponsor ya. Boleh, silakan Pak. Jadi kalau ada teman-teman yang wanna do multi-cloud, migrate to cloud, we can help. And if you wanna do more IoT stuff dan lain-lain, kita juga can connect you guys with our partners, our sister company or our other partners that can help you dengan IoT, and we can help you with machine learning. Kita juga ada companies that are spending machines, IoTs. We have juga kalau again it's all about agile, the application development and everything else kita juga bisa bantu. So it's not just about cloud. Cloud is infrastructure, tapi sebenarnya gunanya cloud adalah untuk apa? Gunanya cloud adalah untuk membuat bisnis kita yang again it's a tools, technology is a tools to make our business better lah, untuk lebih inovatif, lebih agile, dan hopefully kita bisa bantu. Oke. Tampaknya nggak ada lagi pertanyaan dari audiens, mungkin kita tutup juga
sesi webinar kali ini. Barusan mungkin closingnya dari Pak Louis, dari Pak Anthony dan Pak Johnson, mungkin ada lagi yang mau disampaikan sebagai closing statement-nya. Apa ya? So far ya saya cukup puas sih sama Infinis dan AWS. Nggak cuma soal teknikal ya, tapi maksudnya gini loh, we know lah kita startnya semua. Bagi saya yang penting sih personalnya ya, karena kan teknikal bisa dipelajari kan, tapi kalau karakter orangnya sih ini thank you banget sama Pak Louis dan Pak Anthony tuh selama ini sangat mendukung Jakarta Post, itu aja sih. Dari Pak Anthony? Dari saya cuma mau bilang terima kasih sekali lagi sih Pak Johnson, terima kasih untuk kesempatannya dan untuk kepercayaan yang sudah diberikan. Terima kasih juga Pak Louis dan teman-teman Infinis ya. Halo, kedengeran ya? Iya, kedengeran Pak. Ya, thank you juga ke Pak Louis dan teman-teman Infinis sudah menjadi partner yang betul-betul menjiwai ya apa yang memang kami berusaha lakukan, yaitu customer first, customer obsession. Dan mungkin buat teman-teman sekalian gitu kan, saya selalu bilang kalau di cloud itu nggak usah ragu-ragu, jangan takut nyemplung aja gitu, karena nggak ada kontrak, nggak ada komitmen juga, dan bayaran per unit itu murah banget. Jadi mulai aja, itu aja. Bayarannya bisa on demand kan Pak, kalau nggak salah ya. Jadi kita cuma bisa apa, sorry Pak? On demand. Jadi instance-nya itu bayar kalau dia lagi on aja. Kalau instance-nya lagi di off, billingnya nggak jalan. Bener banget Pak. Oke. Cool. Terima kasih atas waktunya. Ngobrol-ngobrolnya seru banget. Terima kasih dari AWS Pak Anthony, dari Jakpos Pak Johnson, dan juga tidak lupa Pak Louis. Kita sudah di penghujung acara pas jam 4, ternyata 1 jam dengan materi yang sangat baik dan efisien. Untuk teman-teman audiens, terima kasih atas waktunya. Mungkin bisa mengisi lagi feedback form dari yang sudah disediakan di kolom chat. Itu di situ nanti bisa kasih feedback, saran untuk kami kira-kira mau bahas tentang apa. Dan jangan lupa follow kami di sosial media. Kami ada di Facebook, Instagram, dan YouTube. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan langsung ke saya atau di email yang tertera di feedback form nanti, atau juga saya bisa ketikkan email saya, sorry. Oke, jadi sekian webinar sesi kali ini. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Semoga nanti kita masih bisa keep in touch dan ngobrol-ngobrol lebih lanjut ya Pak, Bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih. Thank you. Selamat sore. Johnson. Thank you semuanya. Thank you Pak Johnson, thank you Pak Louis.